ukuran 44 mm seperti ini teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini mata bornya. Dan kemudian borkan di bawah sini teman-teman. Nah, ini menguraikan amonia kemudian merubah nitrit menjadi nitrat ya. Tinggal kita putar saja. Nah, di sini terdapat busa filter ya teman-teman ya. Selamat sore teman-teman, selamat datang di channel Peternak Dadakan. Kali ini saya akan share pengalaman saya tentang budidaya ikan menggunakan media ember atau budidamber menggunakan sistem ras ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama saya menebar benih ikan nila merah. Saya akan share ke teman-teman bagaimana perkembangannya selama 1,5 bulan kurang lebih ya teman-teman ya. Besarnya seperti apa, apakah berbeda ketika saya terapkan di media drum atau kolam yang lebih besar teman-teman. Nah, nantinya saya akan spill ke teman-teman ya. Kira-kira masih tergolong normal atau lambat. Nah, nantinya teman-teman tinggal simpulkan sendiri ya. Oke teman-teman, kali ini saya barusan saja pindah media-media drum saya ya teman-teman ya. Awalnya di sini teman-teman. Memang awalnya dulu di sini. Tapi karena ini lantainya masih tanah, nah, karena kotor ya teman-teman ya, kotor, akhirnya saya pindah ke sebelah sini. Nah, setelah ini sudah saya plester semua, nah, drumnya saya pindah lagi ke sini, dan nantinya kedepannya di sini akan saya buat entah itu nanti kolam dari fiber, ataupun menggunakan terpal, ataupun nanti menggunakan beton. Nah, insya Allah nantinya saya akan update lagi perkembangan khusus untuk teman-teman, para subscriber Peternak Dadakan. Nantinya akan saya buat seperti apa. Oke, sedikit informasi buat teman-teman yang saat ini mungkin tertarik untuk memulai budidaya ikan menggunakan media ember ataupun media drum seperti ini. Teman-teman harus siapkan jalur pemipaan untuk membuang kotoran ikan yang ada di dasar kolam menggunakan sistem pipa SLO atau solid lifting overflow seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya penampakannya ketika masih kosong. Nah, ini coba saya lepas dulu. Nah, ini aja yang lebih mudah. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau ini saya beri jarak dari dasar kolam kira-kira 1 inci. Nah, untuk yang sebelah sini ini saya potong V seperti ini ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Agar nanti ketika air masuk dari sini teman-teman. Nah, ini kan saya masih tempatkan di atas ya. Nah, ketika nanti ada airnya sudah saya instalasi semua. Ini akan saya masukkan ke lubang sini teman-teman agar airnya menyembur ke dalam sehingga akan menambah debit air ya teman-teman ya. Nah, ini saya tempatkan keran air di samping, tujuannya apa? Agar nantinya terbentuk pusaran air. Nah, pusaran air nanti akan menggiring kotoran, akan terkumpul di tengah, kemudian dia akan merapat ke lubang pipa SLO ini teman-teman yang ada di dasar kolam. Dan karena adanya suplai air secara terus-menerus, dia akan otomatis terangkat ya teman-teman ya, tersedot karena kelebihan air. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya kembalikan dulu. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, air akan naik ke atas, kemudian akan otomatis terbuang. Nah, namun yang kita ambil yang dari bawah. Nah, satu tips lagi buat teman-teman, ketika membuat jalur pemipaan seperti ini, gunakan unisil seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya semuanya menggunakan unisil untuk pipa SLO maupun untuk pipa bottom drain. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk bottom drain, saya menggunakan unisil ukuran 1 inci. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ukuran 1 inci. Nah, kemudian teman-teman siapkan ya. Siapkan mata bor pembolong seperti yang tertera di unisil ini teman-teman. Di sini untuk pengaplikasian pipa 1 inci, teman-teman siapkan mata bor pembolong atau hole saw ukuran 44 mm seperti ini teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini mata bornya yang saya gunakan. Kemudian borkan di bawah sini teman-teman. Nah, ini ukurannya pas ya. Kemudian jika sudah terbentuk lubang seperti ini, teman-teman tinggal masukkan saja unisil ini seperti ini teman-teman.
jangan lupa sisi dalamnya ada di sini ya. Nah, yang ada grafirnya ini teman-teman, merek dan ukuran ini dia ada di luar. Jadi tinggal kita masukkan saja seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, nah nantinya kita tinggal masukkan saja seperti ini teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini pada awalnya ukuran 3/4 ya, ini ya teman-teman ya. Nah, karena menurut saya terlalu kecil untuk menguras air yang ada di dalam kolam drum ini sewaktu panen, makanya saya rubah menggunakan yang 1 inci. Ini penampakan yang lama teman-teman. Nah, nantinya pemasangannya ketika sudah dipasang menggunakan stop kran ukuran 1 inci, dan pipa yang terhubung di stop kran ini seperti ini adalah 1 inci. Kalau ini 3/4 tinggal dimasukkan saja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita lebih praktis ya dan lebih menghemat waktu. Nah, daripada kita menggunakan yang model lama shock drat luar dalam seperti ini teman-teman. Dulu pengalaman saya sewaktu saya memasang shock drat luar dalam seperti ini, saya harus melubangi full ya. Nah, jadi kurang rapi seperti ini teman-teman. Ini adalah drum pertama kali saya uji coba ya. Mohon maaf kalau memang dari tampilannya kurang rajin sendiri ya, kurang rapi ya teman-teman ya. Karena dulu pengalaman saya waktu saya memasang bottom drain ini teman-teman, dia akan menggunakan metode shock drat luar dan dalam. Jadi ketika saya pemasangan, saya harus memasang penguncinya atau murnya ya teman-teman ya. Saya harus masuk, sedangkan waktu itu saya hanya lubangi drum ini separuh. Sehingga apa teman-teman, badan saya tidak bisa masuk semua ke dalam untuk memasang mur yang harusnya terpasang atau menjadi pengunci di shock dratnya. Makanya saya lubang secara keseluruhan ini teman-teman, agar badan saya bisa masuk dan tangan saya bisa mencapai untuk memasang penguncinya. Nah, itu teman-teman ya, perbedaan pemasangan kita menggunakan shock drat luar dalam metode lama dengan menggunakan Unisil seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya khusus peruntukkan untuk teman-teman agar lebih mudah dalam merakit ataupun memasang pipa SLO ataupun jalur pemipaan yang terhubung langsung ke chamber filtrasi. Nah, semuanya ini saya menggunakan Unisil teman-teman. Nah, kali ini sekilas info buat teman-teman, saya sedang proses pematangan kaltnes ya. Nah, ini kaltnes 2 kilo sedang saya matangkan terlebih dahulu sebelum saya gunakan teman-teman. Ini jalur pemipanya saya putus ya. Supaya apa teman-teman? Bakteri yang kita tebar, dia tidak lari kemana-mana. Berbedanya kalau kita sudah isi air semua, kemudian langsung kita sirkulasikan menggunakan pompa airnya. Nah, itu nantinya air yang akan masuk dan keluar ke dalam chamber filter biologis ini, dia akan membuat bakteri yang seharusnya kita tanam atau kita tempatkan di dalam sela-sela kaltnes ini, dia akan mengalir teman-teman. Nah, nantinya akan memperpanjang masa pematangan kaltnes. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pematangan kaltnes ini cukup mudah, teman-teman. Pertama kali tinggal masukkan saja kaltnes yang baru, kemudian dimasukkan air. Pastikan kaltnes-kaltnes yang tadi dimasukkan masih memiliki ruang gerak agar bisa berputar seperti ini teman-teman. Ketika sudah kita berikan pompa aerator. Gitu ya teman-teman ya. Pastikan jangan terlalu padat kaltnesnya supaya dapat berputar seperti ini. Kemudian teman-teman nanti bisa masukkan bakteri starter, terserah dengan merek apapun. Yang penting dia terdapat bakteri yang dapat menguraikan amonia kemudian merubah nitrit menjadi nitrat ya. Sehingga ketika air ini kita sirkulasikan, ketika dia terkontaminasi oleh amoniak yang disebabkan oleh kotoran ikan ataupun endapan sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan, dia akan diuraikan di sini teman-teman. Kemudian nitrit dan amoniak tadi dia akan dirubah menjadi nitrat, sehingga ketika dia masuk ke dalam chamber samteng tadi atau pengendapan air yang sudah diolah, dia akan dipompa oleh pompa air untuk didistribusikan ulang ke masing-masing drum. Jadi airnya diputar ya teman-teman ya. Saya masih sering sekali mendapati DM dari teman-teman tanya perihal
kenapa kok ikan saya masih ada yang setiap hari mati, Bang? Jadi menurut saya salah satu penyebabnya adalah di kematangan Kaltnes ini, teman-teman. Jadi Kaltnes yang sudah matang, dia berwarna kecoklatan dan dia sudah bisa berputar seperti ini. Kalau Kaltnes yang masih belum matang dan masih baru, dia tidak akan dapat berputar seperti ini. Namun teman-teman jangan khawatir, nantinya teman-teman tinggal tunggu saja ya. Jika nanti sudah ditebar dengan cara sudah dimasukkan bakteri nitrifikasi tadi, kemudian dimasukkan amoniak buatan berupa pelet tadi ya teman-teman ya. Silahkan jika mau dibibis atau tidak silahkan. Kalau saya bibis terlebih dahulu, kemudian saya bentuk kelereng. Supaya apa? Pakan tadi itu dia dapat masuk dan tenggelam sampai ke dasar filter biologis, teman-teman. Nah, seperti itu. Saya kepala-kepala padat seperti ini ya, seukuran kelereng. Ada 2 butir ya. Nah, kemudian berikan molase. Nah, fungsi dari molase tadi dia akan mengaktifkan bakteri-bakteri yang sudah kita tebar tadi agar dia menjadi lebih aktif ya. Nah, fungsi dari molase tadi dia akan membuat bakteri-bakteri ini akan menjadi aktif karena dapat menjadi nutrisi untuk bakteri tadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian tutup rapat, pastikan selang dari aerasi ini tidak tertekan ya, agar udara yang dimasukkan ke dalam filter biologis ini dia dapat maksimal seperti ini dan dapat mengaduk Kaltnes. Itu ya teman-teman ya, dan pastikan jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Karena sifat dari bakteri nitrifikasi tadi, dia sangat sensitif sekali terhadap sinar matahari langsung. Itu ya teman-teman ya. Kemudian diamkan selama 7 hingga 10 hari, baru ketika nanti Kaltnes sudah bisa teraduk seperti ini, dan dia sudah terbentuk lapisan biofilm atau menjadi agak kecoklatan seperti ini, kemudian teman-teman baru bisa pupuk airnya. Nah, pupuk airnya selama 7 hari. Kalau sudah dipupuk, baru teman-teman bisa langsung pasang instalasinya agar langsung dapat disirkulasikan. Seperti itu teman-teman. Karena di sini saya menggunakan air PDAM, sengaja tidak saya langsung sirkulasikan. Karena air PDAM itu mengandung kaporit ya teman-teman ya. Jadi kaporit tadi dia sangat berbahaya sekali untuk bakteri yang sudah kita tebar ini teman-teman, yang nantinya dia dapat mengolah amonia. Kemudian saya akan tunjukkan untuk ikan yang sudah saya tebar, sudah berusia kurang lebih 1,5 bulan seperti ini teman-teman. Nah, ikan saya ini sudah seperti ini teman-teman ya. Bentar. Jadi keunggulan ikan yang dibibis pakan seperti ini teman-teman. Dia gempal-gempal seperti ini. Nah, dia gempal-gempal seperti ini. Dia sudah ada ukuran 3 jari ya teman-teman ya. Nah, maaf ya, ukurannya 3 jari seperti ini. Saya kembalikan lagi ya. Nah, jadi inilah perbedaan ikan nila yang pada saat kita pemberian pakan selalu kita bibis, daging ikannya dia gemuk seperti ini teman-teman. Dia lebih tebal, kemudian posturnya dia lebih bulat-bulat. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Ini ikan yang berusia 1,5 bulan. Nah, kayak gini teman-teman. Ikannya gemuk-gemuk dan bulat-bulat. Meskipun kita budidaya hanya menggunakan media ember sebagai kolam ya. Namun tidak menjadi masalah, yang penting bagaimana cara kita mentreatment airnya dan kita perhatikan manajemen pakannya. Gitu ya teman-teman ya. Dan sistem seperti ini adalah metode budidaya yang menurut saya cocok untuk diaplikasikan teman-teman yang saat ini mungkin memiliki angan-angan untuk membuat ketahanan pangan ataupun skala hobi, ataupun bisa dijadikan untuk penghasilan sampingan ya. Namun dengan catatan untuk penghasilan sampingan gunakan minimal media drum seperti ini agar daya tampungnya menjadi lebih banyak. Kalau seperti ini saya tekankan lagi hanya untuk skala belajar, skala hobi, dan ketahanan pangan pribadi. Mohon maaf ya teman-teman ya, kali ini pompa saya ini kurang maksimal ya. Makanya Kaltnes saya ini kurang teraduk sempurna. Ini saya bagi 2 teman-teman, batu aeratornya. Nah,
Jadi suplai oksigen ini saya bagi dua sehingga kurang maksimal ya. Saran saya gunakan aerator seperti yang saya gunakan ya teman-teman ya. Ini merek Resun tapi teman-teman nantinya bisa gunakan kakaknya. Ini saya menggunakan ACO 001, namun teman-teman nantinya bisa gunakan yang ACO 002. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Dia dari bahan materialnya dia dari aluminium, jadi tidak panas teman-teman. Ini terbukti sudah saya gunakan sampai 8 bulan nonstop, tidak pernah saya matikan kecuali pada saat listrik padam. Untuk pembersihannya juga mudah teman-teman. Jadi tinggal kita putar saja. Nah, di sini terdapat busa filter ya teman-teman ya. Ini nanti tinggal dilepas saja, dilepas seperti ini. Nah, nantinya tinggal dibersihkan saja kalau kotor. Nah, seperti itu aja teman-teman. Nah, ini adalah mereknya ya teman-teman ya. Resun ACO 001 dengan power 18 watt. Nah, jadi menurut saya listriknya ini sangat irit ya. Untuk pemasangannya juga mudah. Kayak gini teman-teman. Masukkan, putar. Udah. Nah, kayak gini teman-teman. Gunakan yang ACO 002 ya. Jadi agar lebih maksimal suplai oksigennya. Kalau cuma teman-teman gunakan satu output saja atau satu selang saja seperti ini, cukup teman-teman. Tapi kalau teman-teman nantinya untuk dibagi jadi 2 atau 3, saran saya gunakan yang kakaknya ya. Karena menurut saya ini kurang maksimal. Apalagi diperuntukkan untuk mengaduk coldness. Buat teman-teman yang saat ini berkeinginan untuk saya bahas mengenai apapun yang menjadi pertanyaan teman-teman, bisa langsung di komen di kolom komentar, nantinya akan saya buatkan videonya. Siapa tahu dapat menjadi manfaat untuk teman-teman yang lain juga. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses, salam perikanan.